Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Saputro dari Pendidikan Teknik Otomotif Offering B2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang produsen mobil yang memiliki nama Buick Motor Division dari General Motor. Nah, saya akan menjelaskan beberapa teknologi terbaru dari mobil ini. Nah, langsung saja kita mulai videonya. Nah, saya akan menjelaskan tentang sejarahnya dulu. Apa sih Buick Motor itu? Produsen dari mana? Pendirinya siapa? Nah, Buick adalah sebuah perusahaan otomotif Amerika Serikat yang merupakan divisi dari General Motor, didirikan oleh David Dunbar Buick, seorang pebisnis porselen Amerika Serikat yang dikenal karena metode menggosok porselennya dan memperkenalkan bata putih pada tahun 1899. Ia menjual usahanya dan menjalankan bisnis mesin bensin sebagai cikal bakal Buick Manufacturing Company. Pada tahun 1903, David Buick berhasil mengembangkan valve-in-head engine yang kemudian diproduksi pada tahun 1904. Dalam 2 bulan, 16 Buick dipesan, tetapi perusahaan mengalami masalah keuangan, sehingga investor mengalihkan pada William Canfor Durant, pemilik Durant Dodge Carriage Company. Awalnya, Durant tidak tertarik bisnis horseless carriage, kereta angkut tanpa kuda, tetapi setuju untuk mencoba rencana Buick beberapa minggu. Bisnisnya ternyata sukses besar dan dalam setahun ia memperbesar modal Buick Motor Company, bahkan membeli Cadillac, Oldsmobile, dan Chevrolet, cikal bakal dari General Motor, serta membuat Buick valve-in-head engine. Buick pun dianggap inovator di soal performa. Untuk mempromosikan produknya, Durant membentuk tim balap sukses, Win on Sunday, Sell on Monday, begitu filosofinya. Namun belakangan menjadi bumerang sehingga Buick pindah tangan ke konsorsium lembaga keuangan New York yang lantas mengubah haluan dari mobil balap menjadi mobil elit medium price. Pada tahun 1934 diperkenalkan seri 40 berbodi Chevrolet dipasang pada sasis Buick Fight. Seri 40 menjadi spesialis tahun 1938, seri 50 menjadi super dari seri 60 menjadi Century. Nama diambil menjadi Top Speed 100 mph dan seri 90 menjadi Limited dan semuanya menggunakan mesin 8 silinder. Pada tahun 1936, mesin diubah menjadi 320 cl sampai tahun 1953, termasuk mobil sejarah kepresidenan Republik Indonesia, Buick Limited 8 yang digunakan Presiden Republik Indonesia Soekarno. Seri Super ini kemudian diganti namanya menjadi Roadster. Dengan perubahan ini, seri Century menjadi Hot Seller. Tenaga mesin ini kemudian berubah menjadi 120 dk pada tahun 1936, menjadi 165 dk pada tahun 1941. Perubahan ini membuat Century menjadi terdepan pada kelasnya hingga produksinya dihentikan selama Perang Dunia II. Nah, ini beberapa produk dari Buick. Di antaranya ada Encore, Encore GX, Envision, Enclave, Regal Tour X, Regal Sportback, dan Regal GS, Enclave Avenir, Regal Avenir. Nah, dari Buick sendiri selalu memperbarui dari teknologi mobilnya, yang diantaranya ada Active Hood. Setiap pabrikan mobil selalu berupaya menampilkan teknologi terbaru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh General Motor lewat beberapa produknya termasuk Buick Regal, pabrikan mobil asal Amerika Serikat, mengaplikasikan sistem Active Hood, kap mesin aktif yang dipercaya membantu mengurangi pejalan kaki dari cedera hebat dan kematian. General Motors telah menerapkan sistem tersebut sejak 2007 di Eropa. Hasilnya, jumlah pejalan kaki yang meninggal dunia berkurang.
Kira-kira 10 tahun kemudian, sistem tersebut juga diterapkan ke beberapa produk General Motors yang dipasarkan di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kini hadir di China lewat sedan Buick Regal atau dikenal juga dengan Opel atau Valhalla Insignia dan Holden Commodore. Sistem Active Hood akan menjadi fitur standar untuk Buick Regal keluaran terbaru. Cara kerja dari Active Hood sangat sederhana. Sistem tersebut menggunakan Pyrotechnic Actuator untuk mengangkat bagian belakang kap mesin sekira 10 cm hanya dalam beberapa milidetik untuk mengurangi cedera pada pejalan kaki. Kap mesin yang aktif dikembangkan oleh General Motors bekerja sama dengan 6 produsen mobil dan pemasok otomotif lainnya. Sistem Active Hood akan bekerja ketika mobil melaju dengan kecepatan antara 25 sampai 48 km per jam. Ini adalah contoh dari Active Hood, yaitu kap mobil akan naik 10 cm ketika kecepatan 20-48 km per jam yang membuat dan mengurangi cedera pada pejalan kaki. Dan yang selanjutnya, Collision Mitigation Brake. Saat sistem mendeteksi resiko terjadinya tabrakan dengan kendaraan di depan atau jika jarak kendaraan terlalu dekat dengan kendaraan lain di depannya, sebuah alarm akan berbunyi disertai dengan munculnya pesan brake pada multi-information display yang terdapat di panel instrumen. Pesan ini bertujuan agar pengemudi mengambil langkah pencegahan dengan mengurangi kecepatan mobilnya, secondary warning atau peringatan kedua jika kecepatan tidak berkurang dan jarak antar kendaraan semakin dekat. Sistem ini secara otomatis mengaplikasikan pengereman ringan, sementara sistem e-pretensioner akan memberikan tarikan halus pada sabuk pengaman sebanyak 2 atau 3 kali untuk memberikan peringatan lebih lanjut pada pengemudi. Jika pada tahapan ini pengemudi menginjak rem, sistem akan mengaktifkan sistem brake assist untuk meningkatkan efek pengereman kendaraan. Collision damage reduction. Jika sistem memutuskan bahwa tabrakan tidak dapat dihindari, e-pretensioner akan mengencangkan sabuk pengaman dengan kekuatan yang cukup untuk menahan pengemudi tetap pada tempatnya. Sistem ini lebih aman dibanding sistem pretensioner biasa yang baru bekerja pada saat tabrakan telah terjadi. Nah, ini contoh dari sistem tersebut, yaitu mobil akan berhenti dan pengemudi dijamin tetap aman dengan sabuk pengamannya dan menghindari benturan dari pengemudi itu sendiri. Adaptive Cruise Control. Kata adaptif berarti cruise control yang bisa beradaptasi dengan kecepatan mobil di depannya. Saat adaptive cruise control dipakai, berarti kecepatan konstan yang sudah ditentukan bisa turun otomatis. Ketika mobil depan melambat, kemudian bertambah otomatis saat mobil depan menambah kecepatan. Berarti adaptive cruise control ini dapat mengikuti kendaraan di depannya. Ketika mobil di depannya lambat, dia akan lambat. Ketika mobil di depannya menambah kecepatan, maka mobil ini akan mengikuti kecepatan itu. Nah, jarak ini yang terbagi dekat, sedang, dan jauh bisa ditentukan oleh pengemudi. Cruise control merupakan fitur yang gunanya membuat mobil berakselerasi konstan tanpa perlu injakan pada pedal gas. Saat difungsikan, kecepatan mobil bisa ditentukan pakai tombol atau tuas yang umumnya berada di batang kemudi. Cruise control bisa bikin pengemudi mengistirahatkan kaki sejenak dan relatif sanggup meningkatkan efisiensi bahan bakar. Namun, perlu dipahami fitur ini bisa
buat santai yang berpotensi mengurangi konsentrasi pengemudi, sebab itu disarankan pengemudi tetap sigap memegang setir serta kaki tidak terlalu jauh dari pedal rem dan gas. Nah, ini contoh dari adaptive cruise control. Itu radarnya akan mendeteksi mobil di depannya dan di sampingnya. Jadi mobil dari kita itu tetap dapat berjaga-jaga jarak dan kecepatannya. Nah, teknologi selanjutnya yaitu ISP. Secara umum, sistem ISP bekerja fokus untuk membantu menjaga kendaraan tetap berada di jalan, terkontrol, dan selalu di jalur yang benar. Hasil dari kontrol yang Anda lakukan seperti memutar setir, menekan pedal gas, atau rem selalu dimonitor oleh sensor. Data ini setiap waktu dikirim ke komputer sentral atau ECU. Sistem komputer kemudian membandingkan data yang masuk langsung dari Anda, menggerakkan setir, menginjak pedal gas atau rem, dengan respon dari kendaraan. Contoh, ketika Anda tiba-tiba memutar setir untuk berbelok tajam ke kiri atau kanan, namun pada saat bersamaan, kondisi kendaraan masih berjalan lurus ke depan. Hal ini sering terjadi saat kondisi jalan licin akibat hujan. Pada kondisi ini, komputer dapat langsung menyadari dan memerintahkan sistem pada kendaraan untuk segera membantu jika Anda melakukan pengereman hebat dan roda seketika kehilangan traksi. Komputer segera memberitahu sistem rem ABS anti-lock brake system untuk segera bekerja memberikan tekanan pada disc brake untuk membantu roda mendapatkan traksi kembali. Ini contoh gambar dari sistem ISP, yaitu ketika kendaraan kita kehilangan arah atau keluar dari jalur, sensornya akan membantu mengakselerasi mobil kita agar tetap di jalur tersebut. Nah, teknologi selanjutnya yaitu cornering brake control adalah sistem keselamatan otomatis yang diperkenalkan oleh pembuat mobil BMW dan Mercedes-Benz. Sistem ini adalah pengembangan dan perluasan lebih lanjut dari sistem pengereman anti-lock yang dirancang untuk mendistribusikan kekuatan pengereman saat pengereman menikung. Ia bekerja dengan menerapkan tekanan pengereman secara asimetris meskipun dalam kondisi yang sulit secara fisik. Mobil membelok ke arah bagian dalam tikungan ketika beban roda berubah. Dengan mendistribusikan tekanan rem secara asimetris ke rem sisi kiri dan kanan, atau dengan mengurangi tekanan ke gandar belakang, bahkan jika pengemudi mengerem di luar kisaran ABS yang normal. Nah, ini contoh dari pengereman tersebut. Dan teknologi selanjutnya untuk teknologi selanjutnya yaitu Hill Start Assist. Hill Start Assist adalah sederhananya bisa dikaitkan fitur penahan mobil di tanjakan atau fitur anti mundur pada jalan menanjak. Dengan memiliki fitur ini, mobil akan mendeteksi jika melewati jalan tanjakan dan sensor Hill Start Assist akan mendeteksi arah putaran roda meskipun sangat pelan sampai hampir diam. Jika mobil tidak kuat menanjak atau roda berputar mundur, pengemudi melepaskan injakan rem saat ditanjakan, maka mobil akan otomatis mengerem agar tidak mundur, dan jika sudah menginjak gas lagi secara otomatis akan melepaskan rem tersebut selaras dengan injakan gas. Nah, ini contoh dari Hill. Itu sistem tersebut.
Nah, untuk teknologi selanjutnya yaitu tire pressure monitoring adalah sebuah sistem elektronik yang dirancang untuk memonitor tekanan udara di dalam semua ban pneumatik pada mobil, pesawat, mesin pengangkat, forklift, dan kendaraan lainnya. Sistem ini juga kadang-kadang disebut sebagai sistem indikasi tekanan ban. Sistem ini memberikan laporan tekanan ban secara nyata kepada pengemudi baik melalui layar maupun lampu peringatan lainnya. Sistem ini yaitu berarti dia akan memastikan keempat ban pada mobil kita agar tetap konstan atau sama isinya. Nah, ketika salah satu dari ban mobil itu kekurangan angin atau kekurangan gas, dia akan memberitahu atau memberi sinyal dengan lampu atau memberi tahu melalui aplikasinya. Nah, dari semua itu, apa sih perbedaan dari teknologi yang lama dan teknologi yang terbaru dari mobil ini? Nah, perbedaan teknologi yang dibahas yaitu Adaptive Cruise Control, sistem mendukung berkendara berbasis radar pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Sejak itu sistem serupa semakin berkembang dan mudah digunakan. Kini, teknologi Adaptive Cruise Control secara otomatis akan mengurangi kecepatan saat kendaraan di depan menurunkan kecepatan. Sebaliknya, jika kecepatan di depan meningkatkan kecepatannya, maka mobil kita akan semakin cepat juga. Beberapa sistem bahkan bisa melewati kondisi lalu lintas stop and go. Keunggulan dari sistem ini yaitu dia itu akan mengikuti kendaraan di depannya. Saat kendaraan di depannya lambat, mobil kita akan lambat. Saat kendaraan di depannya cepat, mobil kita akan cepat juga. Nah, perbedaannya selanjutnya yaitu Active Hood System. General Motor telah menerapkan sistem tersebut sejak 2007 di Eropa. Hasilnya, jumlah pejalan kaki yang meninggal dunia berkurang. Nah, dari Active Hood System ini memberitahu bahwa sistem ini sangat bagus untuk pejalan kaki atau ramah untuk pejalan kaki. Karena dengan sistem ini kita dapat mengurangi cedera pada pejalan kaki dan kematian. Seperti yang sudah dijelaskan, di Amerika Serikat dan Korea Selatan sudah dipasarkan sistem Active Hood ini. Dan untuk sistem yang selanjutnya yaitu ESP. Sebelum adanya teknologi, kendaraan dapat berpindah haluan. Jika pengendara tidak fokus di jalan, secara umum sistem ESP bekerja fokus untuk membantu menjaga kendaraan tetap berada di jalan, terkontrol, dan selalu di jalur yang benar. Hasil dari yang Anda lakukan seperti memutar setir, menekan pedal gas, atau rem selalu dimonitor lewat sensor. Data ini setiap waktu dikirim ke komputer sentral ESU. Nah, kesimpulannya, mobil atau kendaraan dari tahun ke tahun akan menjadi lebih baik dan memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen. Nah, dari semua itu dapat kita simpulkan bahwa dunia otomotif tidak akan ada hentinya. Akan selalu ada yang terbaru, teknologi terbaru dan terbarukan. Dari semua teknologi tersebut, yaitu akan membuat manusia lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih selamat dari kecelakaan ataupun resiko-resiko lainnya dalam berkendara. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.